Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ekos Channel Serba Serbi. Dan kali ini saya mencoba untuk mengulas dan berbagi sedikit informasi mengenai kesimpang siuran akan informasi pencairan insentif kartu prakerja untuk gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga, dan juga untuk pembukaan kuota gelombang keempat yang selama ini bahwasanya informasi yang beredar agak membingungkan buat teman-teman semua, termasuk saya pribadi. Mungkin kita langsung saja masuk ke dashboard kita ya. Di sana langsung ada tertera notifikasi ya, notifikasi yang berbunyi, terima kasih atas kesabaran kamu terhadap keterlambatan pembayaran insentif yang menjadi hak kamu sebagai peserta. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, manajemen pelaksana tunduk terhadap keputusan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kartu prakerja yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran tersebut. Jadi kalau kita maknai narasi yang dimaksud dalam bunyi pernyataan tersebut, ada sedikit evaluasi ya teman-teman. Ada evaluasi yang sedang dikerjakan, ataupun yang sedang berproses di program kartu prakerja. Nanti kita akan coba untuk identifikasi apa saja masalah-masalahnya, apa saja yang menyebabkan keterlambatan pembayaran insentif untuk prakerja gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga agak tersendat, dan juga belum dibukanya program kartu prakerja untuk kuota gelombang keempat. Sebelum kita melakukan identifikasi, kita bisa lihat dulu di bagian jadwal insentif ya, bahwasanya harusnya kemarin itu per tanggal 10 ya sudah dilaksanakannya pencairan. Namun ya sampai pertanggal hari ini tanggal 20 belum juga dilakukan pencairan. Dalam artian pencairan tersebut masih belum bisa diproses. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya ada beberapa proses evaluasi seperti yang ada di narasi ataupun notifikasi yang tertera di dashboard teman-teman. Ada proses evaluasi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak tertentu dengan segala bentuk wewenang yang dimiliki ya, sedang melakukan evaluasi terhadap program kartu prakerja kita. Dan ini tentunya mempengaruhi jadwal insentif kita yang harusnya sudah bisa dilaksanakan, namun hingga saat ini juga belum berhasil alias masih diproses. Oke, langsung saja teman-teman. Seperti yang saya katakan, kita akan coba identifikasi apa saja yang jadi kendala atas keterlambatan pencairan insentif kita. Mungkin yang pertama kita lihat adanya hambatan ya, ataupun proses evaluasi ini
yang sedang dilaksanakan oleh KPK. KPK menemukan penyelenggaraan kartu prakerja belum mengoptimalisasi nomor induk kependudukan untuk validasi peserta. Mungkin yang kedua adalah adanya kekosongan hukum, ya. KPK melihat adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BA garis penghubung BUN, padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K garis L. KPK juga melihat adanya potensi masalah penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan kartu prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan. Mungkin ini bagian-bagian identifikasi yang boleh saya sampaikan ke teman-teman, dan ini merupakan rangkuman yang saya telusuri dari beberapa sumber yang saya anggap memiliki tingkat kevalidan yang cukup akurat. Ada lagi nih teman-teman, yang nomor 3 ya. Yang ketiga, alasan belum dibukanya program gelombang keempat dan keterlambatan pencairan insentif gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang 3. KPK menemukan banyaknya konten pelatihan kartu prakerja yang tidak layak. Ya, dalam artian ada beberapa konten yang tersedia secara gratis di YouTube. Ya, padahal kita tahu bahwasanya konten-konten pelatihan kartu prakerja itu semuanya rata-rata berbayar ya teman-teman. Namun KPK melihat ada beberapa konten yang tersedia di YouTube itu sifatnya gratis. Teman-teman. Yang keempat atau mungkin yang terakhir ya teman-teman. Yang keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara. Mungkin itu saja identifikasi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Adapun rangkuman identifikasi ini adalah hasil akumulasi yang saya telah telusuri yang dari beberapa sumber yang saya anggap valid, memiliki tingkat akurasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Dan satu hal, teman-teman, mungkin kita harus tetap bersabar, ya. Kita harus bersabar bahwasanya program prakerja ini bisa lebih diperlancar, dipermudah, sehingga kita tidak lagi mengalami yang namanya keterlambatan. Ya, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Tetap sabar, salam sukses, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih teman-teman.